Perkenalkan, nama saya Stefani Wulandari dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat koligatif larutan kelas 12. Di sifat koligatif larutan ada yang namanya molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram atau 1000 gram pelarut. Rumusnya M sama dengan NT kali 1000 per GP. Atau bisa juga NT-nya ini dipecahkan menjadi M sama dengan GT per MR kali 1000 per GP. G artinya gram, T artinya terlarut, P artinya pelarut. Jadi gram terlarut dan gram pelarut. Yang kedua ada molaritas, dilambangkan dengan M besar. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Bedanya molalitas dan molaritas adalah molalitas menggunakan M kecil, sedangkan molaritas lambangnya M besar. Rumusnya molaritas adalah M sama dengan N kali volume. N ini mol terlarut. Yang ketiga ada namanya fraksi mol yang lambangnya X. Fraksi mol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Fraksi mol ada XT dan juga ada XP. Rumus XT sama dengan NT per NT tambah NP. Rumus XP yaitu NP per NT tambah NP. XT sama dengan XT adalah fraksi mol terlarut dan XP adalah fraksi mol pelarut. Kalau yang ditanya XT yang di atas adalah mol terlarut. Kalau yang ditanya XP yang di atas adalah mol pelarut. XT tambah XP sama dengan 1. Sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, penurunan titik beku atau simbolnya delta TF. Delta TF rumusnya M kali KF kali I. KF M adalah molalitas dan KF adalah ketetapan titik beku molal pelarut murni. I adalah faktor Van Hoff. Rumus yang kedua adalah TF. TF 0 kurang delta TF. TF artinya titik beku larutan, TF 0 artinya titik beku pelarut. Jika pelarutnya itu air, maka TF 0-nya bersifat 0 derajat Celcius. Bedanya TF 0 dengan TF adalah kalau TF itu larutan sedangkan TF 0 itu pelarut. Contoh penurunan titik beku yang ada di sekitar kita yaitu pembuatan es, AC, dan mencairkan salju. Ini digunakan jika larutannya elektrolit. Kalau I-nya sama dengan 1 jika larutannya non-elektrolit. Jadi, kalau larutannya ini elektrolit, maka bisa dikali dengan ini. Tapi kalau nggak elektrolit dia bisa dikali 1 atau juga bisa tidak dikali, atau bisa juga tidak usah diikutkan di rumus. Cara mencari I yaitu 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Alfa sama dengan 1 adalah elektrolit kuat. Sama itu I sama dengan N. Kalau alfanya 1, I-nya sama dengan N. Kenapa? Karena 1 kurang 1 sama dengan 0. N kali 1 sama dengan N. I sama dengan N. Kalau alfanya berada di
0 sampai 1 elektrolitnya lemah. Kenaikan sifat yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB rumusnya M kali KB kali I, di mana rumusnya ini sama seperti penurunan titik beku, bedanya cuma di KF. KF ini untuk beku, sedangkan KB untuk yang didih. Rumus yang kedua yaitu TB sama dengan TB 0 tambah delta TB, di mana TB 0 ini adalah titik didih pelarut. Kalau pelarutnya itu air, maka TB 0-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Contoh penerapan di kehidupan kita sehari-hari yaitu air yang mendidih. Sifat koligatif larutan yang ketiga yaitu tekanan uap jenuh atau P. Rumus yang pertama adalah P sama dengan XP kali P0 kali I. Atau bisa juga ini dipecahkan, XP-nya ini pecahkan seperti rumus yang ada di fraksi mol. Ini kita taruh ke sini. P sama dengan ini dipecahkan jadi NP per NP per NP tambah NT kali I, karena di sini ada I, tapi kalau nggak elektrolit tidak usah dipakai. Terus dikali P0, di mana P0 ini tekanan uap jenuh pelarut. Setiap yang ada nolnya itu pasti pelarut. Terus rumus yang kedua itu delta P sama dengan XT kali P0 kali I. Ini juga kalau dipecahkan menjadi NT per NP tambah NT kali I kali P0. Contoh penerapan yang ada di kehidupan kita yaitu kolam apung atau laut mati. Karena setiap yang masuk ke laut mati pasti terapung. Karena apa? Karena kadar garamnya yang terlalu tinggi. Sifatnya yang keempat yaitu tekanan osmosis. Lambangnya itu Pi. Rumusnya Pi sama dengan M kali R kali T kali I. M ini adalah molaritas. Ini molaritas. Nah, kalau dipecahkan jadi seperti ini. Rumusnya yang tadi NT mol terlarut per volume kali I. Kalau tidak elektrolit tidak usah dipakai. Kali R kali I kali T, di mana R ini jumlahnya 0,082. Sedangkan T itu suhu. Suhunya ini harus Kelvin. Misalnya 27 derajat Celcius. Kita harus ubah dulu dia supaya dia bisa dikalikan ke sini. Kita tambah kalau dia ke 273 supaya dia bisa jadi Kelvin. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Terus volume. Volumenya ini harus liter. Gak boleh yang lain. Tekanan osmosis ini ada beberapa istilah yaitu isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Isotonis adalah keadaan di mana sebuah konsentrasi zat sama, zat yang ada di dalam larutan tersebut sama dengan bisa dibuat seperti ini, Pi1 sama dengan Pi2. Hipotonis adalah keadaan di mana sebuah larutan memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibanding dengan zat yang ada di dalam larutan. Lebih rendah ini, lebih rendah. Bisa juga ditaruh seperti ini. Yang ketiga, hipertonis.
Hipertonis yaitu keadaan di mana suatu larutan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari larutan zat yang ada di dalamnya. Lebih tinggi, sama itu seperti lebih besar. Jadi hipertonis P1 lebih besar daripada P2. Contoh penerapan yang ada di kehidupan kita sehari-hari yaitu cairan infus dan obat tetes mata.